Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue mau membahas NVMe SSD lagi nih. Jadi belum lama ini gue baru aja dikirimin sama Colorful untuk NVMe SSD mereka. Keduanya ini sebenarnya seri yang sama, yaitu adalah Colorful CN600 NVMe SSD. Yang ada di gue ini ada versi 256GB dan yang satu lagi adalah versi 512GB. Yang pertama gue lakuin itu untuk SSD ini adalah ngecek harganya. Karena ini pertama kali gue lihat ya untuk NVMe ini. Yang 512GB itu dia punya harga di sekitar 800.000. Tepatnya 813.000 sih, tergantung marketplace itu biasanya bervariasi ya harganya. Tapi yang gue temuin kisaran segitu, dan yang 256GB itu di 400 ribuan. Yang gue temuin sih di 430.000, tapi mungkin aja ada yang lebih murah lagi atau lebih terjangkau lagi ya. Nah, yang berarti kedua NVMe SSD ini untuk ukuran NVMe PCIe Gen 3 itu bisa dibilang kelas entry kali ya, sepadan dengan SX6000 dari Adata, habis itu sepadan juga dengan tim MP33 gitu. Jadi gue penasaran juga, pingin ngecek lebih lanjut untuk NVMe ini. Karena kalau kita ngelihat dari packagingnya aja, ini Colorful bener-bener kayak nggak ngeflexing apapun gitu. Biasanya kan untuk NVMe SSD, biasanya ada diklaim tuh speed up tuh sekian, ya kan? Terus pakai chip apa? Ini bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi gue coba kletekin aja. Jadi untuk NVMe-nya keduanya ini dia single side ya, jadi nggak ada atas, nggak ada bawah, yang biasanya itu umum untuk NVMe yang kelas entry karena biasanya DRAM-less. Dan kedua NVMe ini juga DRAM-less tentunya dengan harga segini pastinya ya. Jadi gue juga udah coba kletekin untuk stiker di bagian atasnya, bahkan stiker garansinya gue coba kletekin untuk ngelihat kontrolernya. Nah, yang pertama ini adalah versi 256GB. Versi 256GB ini dia menggunakan controller dari SMI, yaitu adalah SM2263XT, di mana ini adalah controller DRAM-less yang mampu mencapai kecepatan hingga 2,4GB per second sekuensial. Tapi ini tergantung juga dari kualitas chip, NAND, dan total kapasitasnya ya. Seperti yang gue sebutin tadi, kalau versi 256GB ini dia adalah single side ya. Yang dimana single side ini sebenarnya punya keunggulan juga, yaitu NVMe SSD-nya biasanya bakalan jauh lebih adem. Nah, untuk chip NAND-nya ini dia menggunakan 3D TLC, memang diklaimnya seperti itu, tapi untuk versi 256GB gua udah coba cari kode-kode dari chipnya, itu gua nggak menemukan ini chipnya berasal dari mana. Entah dari Micron, dari Intel, dari Samsung, atau dari manapun. Gua udah coba cari serial numbernya, itu gua nggak nemu. Jadi jujur aja untuk TBW pun gua nggak tahu nih yang 256GB TBW-nya berapa. Apakah di 200 atau di 300. Tapi rata-rata biasanya 256GB untuk NVMe berkisar di segituan, di 200 atau 300 TBW. Lalu kalau versi 512GB dia menggunakan controller yang sama nih, yaitu adalah SMI SM2263XT. Dan setelah gua cek lebih lanjut, ternyata ada yang berbeda dari NVMe SSD Colorful CN600 versi 512GB ini. Karena dari segi board, jika kalian perhatiin, itu ada bedanya dengan 256GB. Yang 256GB itu dia kayak punya 4 untuk flash NAND-nya ya. Kayak ada 4 slot gitu untuk flash NAND-nya. Tapi kalau kalian perhatiin versi 512GB itu tempatnya memang cuma ada 2 aja. Dan di sini flash NAND yang digunakan itu dari Micron, yaitu adalah Micron 8PA22 dengan kapasitas 2x256GB. Jadi dari segi chip seharusnya versi 512GB ini terlihat cukup menjanjikan ketimbang 256GB-nya. Terutama untuk kelas NVMe Gen 3 entry level. Karena setahu gua, macam kayak Team Group MP33 juga itu menggunakan 3D TLC yang sama juga. Dan jenisnya juga sama, Micron yang sama dipakai dengan si CN600 ini. Bagaimana dengan kualitas dan juga kecepatannya? Colorful sih nggak mengklaim apapun mengenai kecepatannya ya, tapi yang gue tes di sini itu untuk kecepatan sekuensialnya jika dicek lewat Crystal Diskmark itu mencapai angka 2GB per second untuk read-nya, sementara untuk write-nya itu ada di sekitar 1,4GB per second. Ya, ini memang belum mencapai batas atas dari controllernya sebenarnya, tapi udah termasuk baik. Mengingat rata-rata biasanya yang diklaim 2GB per second aja bisa di bawahnya, kayak 1,7 lah, 1,6 lah. Jadi menurut gua ini udah cukup baik. Bahkan menariknya juga random 4K filenya itu bisa mencapai angka 100 MB per second. Dan untuk file yang agak besar sedikit, itu dia bisa mencapai 500 bahkan 600 MB per second. Jadi menurut gua ini udah oke banget. Pengujian ini juga gua tes suhunya, gua stress test menggunakan Autodisk Benchmark.
Yang dimana pengujian ini untuk ngecek suhunya itu gue nggak menggunakan heatsink dari motherboard ya. Dan suhunya ini aman-aman aja, ada di angka 61 derajat Celcius ketika dia full load, bener-bener full load ya. Apalagi ini loadnya adalah file-file kecil yang jumlahnya banyak. Jadi kalau misalkan motherboard kalian ada heatsinknya, itu bakalan jauh lebih adem lagi. Dan ini juga memang kelebihan daripada NVMe SSD yang tipenya itu single side gitu, nggak double side. Jadi nggak begitu membutuhkan cooling yang bener-bener sampai ada heatsinknya, ditambahin thermal pad segala macam. Jadi gua rasa NVMe SSD ini juga sebenarnya cocok juga apabila kalian pingin upgrade laptop sebenarnya. Karena biasanya laptop itu nggak ada thermal padnya, habis itu nggak ada heatsinknya lagi pula gitu kan kalau di laptop. Jadi menurut gua ini masih oke-oke aja untuk upgrade laptop, terutama laptop yang memang belum menggunakan SSD. Copy file berisikan data game ada di angka 400-an MB per second. Ini isinya bukan satu file besar ya, melainkan rangkaian file kecil yang banyak banget. Sehingga jika ditotalin akan jadi besar. Oke, untuk harga tadi gue udah sempat sebutin kalau harganya itu adalah 813.000 untuk versi 512 GB, sementara untuk 256 GB-nya ada di angka 430.000. Kalian pinter-pinter aja nyari-nyari di marketplace karena biasanya pasti bakalan ada yang jual lebih murah, tapi pastiin garansinya itu resmi dari WPG ya. Untuk Colorful, garansi resminya itu dari WPG dan garansinya itu adalah 3 tahun sebenarnya. Jadi secara garansi juga lumayan panjang. Ya, menurut gue ini solusi value NVMe lain yang bisa kalian coba. Colorful cukup menunjukkan kualitasnya, terutama di versi 512 GB yang kelihatan digarap cukup serius. Apakah NVMe ini terbaik di kelasnya? Gue belum bisa bilang begitu sejujurnya. Tapi gue bisa bilang Colorful di sini lumayan serius kasih konfigurasi untuk produk SSD mereka. Meskipun ya packagingnya nggak nyentrik dan nggak flexing apapun ya di sini. Tapi nggak apa-apa, lebih baik humble daripada udah banyak klaim sana-sini, pas dites malah nggak sesuai. Kurang lebih segitu aja untuk NVMe SSD dari Colorful, yaitu adalah CN600 yang udah gue bahas. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Tentunya mau bagaimanapun, ini tetaplah SSD. Dan yang penting adalah SSD. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.